Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Bu, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Baik. Oke, kita lanjutkan ya materi kita. Hari ini tentang besaran skalar dan vektor. Kalau minggu kemarin kan kita belajarnya mengenai apa itu besaran dan satuan gitu kan ya. Nah, kalau hari ini kita khusus mengenai besaran skalar dan vektor. Sebentar, saya buka materinya dulu. Ya, jadi mohon maaf ya karena dari kemarin saya tidak enak badan, jadi saya nggak sempat bikin PowerPoint. Jadi ini saya pakai materi orang lain, pakai modul dari dosen lain gitu ya, nggak apa-apa ya. Kan yang penting materinya sama. Gitu. Oke, ada yang tahu nggak bedanya besaran vektor dan skalar itu apa? Ada yang tahu bedanya? Jadi kalau ini ya besaran ini di sini ada perbedaannya nih. Jadi kalau besaran skalar itu besaran yang dicirikan oleh besarnya saja dan tidak mempunyai arah. Nih ya contohnya massa. Massa itu kan dia hanya punya besar nilainya itu berapa, tapi dia nggak punya arah kan ya. Massa itu nggak ada arahnya. Kemudian volume, energi dan masih banyak besaran yang lainnya. Jadi besaran-besaran yang nggak punya arah itu digolongkan sebagai besaran skalar. Nah, kalau besaran vektor ini adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya adalah kecepatan dan gaya ya. Jadi kecepatan itu kan ada arahnya. Biasanya kalau misalkan panahnya ke kanan berarti arahnya nilainya kan nanti jadi plus, positif gitu. Kalau arahnya ke kiri nanti nilainya jadi min. Jadi kalau di besaran skalar itu kita nggak mengenal plus minus, tapi kalau di besaran vektor itu kita pakai plus minus, yang mana plus minusnya itu menunjukkan arah dari besaran tersebut. Gitu. Nah, ini ya dalam fisika besaran vektor direpresentasikan dengan gambar anak panah. Nah, arah panahnya ini menunjukkan arah vektor dan panjang anak panahnya menunjukkan perbandingan besar vektor ya. Jadi kalau misalkan ini ya, dilihat gambar yang di bawah ini, misalkan vektor kecepatan V1 ya, V1. Nah, V1 ini karena ini vektor ya, maka dia untuk menunjukkan arah vektornya dia pakai ini, ada gambar anak panah ini ya. Ada gambar anak panah, itu terus arah panahnya ini menunjukkan arah dari kecepatannya, arah dari vektor kecepatan, gitu. Nah, panjang dari anak panahnya ini memiliki arti ya, memiliki arti. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita bandingkan dengan vektor V2 yang di bawah ini, ya, ini kan V2 ini vektornya dia lebih panjang, panjang anak panahnya ini lebih panjang daripada vektor V1, maka artinya besar dari V2 itu lebih besar daripada V1 gitu. Jadi panjang dari anak panahnya ini memiliki arti. Jadi nggak asal gambar saja gitu, ada perbandingannya. Misalkan kalau
satu itu panjangnya sekian, berarti kalau dua kali lipatnya dari ini. Itu ya. Nah, simbol vektor itu dituliskan dengan huruf cetak tebal atau dengan tanda garis di atasnya ya. Nah, kalau di sini ini nggak pakai cetak tebal ya, pakainya tanda garis di atasnya ya. Ya, P1 ini kan di atasnya ada tanda garis. Nah, ini menunjukkan bahwa P1 ini adalah vektor kalau ada tanda garis di atasnya. Tanda garisnya ini seperti anak panah gitu ya, tapi kecil gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai tanda anak panah di atasnya ini, nggak pakai garis di atas satu ini, kita bisa mensimbolkan bahwa ini vektor dengan mencetak tebal gitu ya. Gitu. Jadi kalau pakai Microsoft Word kita ngetiknya di bold gitu. Nih ya. Contoh vektor kecepatan ditulis dengan simbol nih V-nya. Yang pertama ini V-nya di bold, yang kedua ini V pakai tanda anak panah di atasnya. Nah, dua vektor yang berlawanan arah mempunyai tanda yang berlawanan. Tuh. Misalkan ini V3, vektor yang V3 ini kan dia anak panahnya arahnya ke kiri, tapi dia panjangnya kan sama ya, panjangnya sama dengan yang V1. Nah, ini artinya V3 dan V1 itu besarnya sama, tapi arahnya berlawanan, sehingga dituliskan V3 itu sama dengan min V1, atau juga bisa kebalikannya, ditulis V1 sama dengan min V3, gitu. Nah, kemudian ini V4. V4 ini arahnya berlawanan dengan arah V2, tapi besarnya sama ya, karena panjangnya sama. Maka bisa dituliskan di sini V4, ya ini sama dengan vektor V4, itu sama dengan min vektor V2. Nah, karena V4 ini panjangnya 2 kali lipatnya dari V1, maka bisa ditulis V4, vektor V4 sama dengan min 2 vektor V1. Gitu. Sebentar, ini ya contoh besaran vektor yang lain ya, ini adalah vektor perpindahan atau lintasan yang dituliskan dengan simbol besaran vektor S ya. Misalkan ini suatu partikel yang bergerak dari titik O ke titik P dapat melalui berbagai macam bentuk lintasan ya. Lintasannya bisa lurus, bisa berkelok-kelok seperti ini gitu. Tapi kalau yang namanya perpindahan itu kan yang dilihat hanya titik awal dan titik akhirnya gitu. Nah, karena perpindahan ini masuk besaran vektor, berarti kan dia punya arah ya, sehingga kita bisa membuat vektor ya antara titik O dan titik P. Gitu. Nah, ini vektor perpindahan digambarkan sebagai anak panah yang berpangkal di titik O. Ini karena mulainya dari titik O, berarti pangkalnya di titik O dan berujung di titik P. Jadi pada gambar tersebut vektor perpindahan vektor S-nya itu sama dengan vektor OP gitu ya. Karena kita menghubungkan anak panahnya berpangkal di O dan berujung di P, maka bisa kita tuliskan vektor OP gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya tidak, Bu. Oke, kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, berikutnya vektor satuan. Ya. Nah, setiap vektor ini dapat dituliskan ke dalam vektor satuannya. Sebagai contoh misalkan ini ya, U. U ini di atasnya semacam ada tanda topi ya. Bentar. Saya perbesar dulu.
Nah, sebagai contoh misalkan ini U di atasnya ini kayak ada tanda topi ya. Jadi ada U-nya ini punya topi gitu. U ini adalah vektor satuan yang searah dengan vektor V dan besar vektor V adalah V ya. Maka vektor V dapat dituliskan dalam bentuk nih. Vektor V sama dengan V ini nilainya biasanya berupa angka gitu ya. Berupa angka yang menyatakan besar dari vektornya ini ya. Nah, U ini semacam kayak satuannya gitu. Jadi kalau dulu kan kita pernah belajar satuan ya. Jadi itu. Nah, kalau di vektor itu satuan vektor satuannya itu pakai ini. Pakai U. Nah, misalkan biasanya bisa juga ini sih ya. Kalau misalkan di koordinat kartesius yang 3 dimensi, koordinat kartesius 3 dimensi itu kan berarti ada sumbu X, Y, Z. Nah, kalau vektornya ini berada di arahnya itu di arah sumbu X, maka dia vektor satuannya itu pakai I. Ya, vektor satuannya pakai I. Nah, kalau vektornya itu arahnya berada di sumbu Y, maka vektor satuannya dia pakai J. Nah, kalau misalkan vektornya itu arahnya berada di arah sumbu Z, maka vektor satuannya pakai K. Jadi I, J, K. Jadi X, Y, Z, vektor satuannya I, J, K. Gitu. Nanti untuk supaya mempermudah pemahaman nanti di bawahnya ya. Ini mungkin ada yang beberapa belum paham gitu. Jadi misalkan penulisannya begini nih. Sebentar. Misalkan vektor A, ini nilainya misalkan 2I, terus ditambah 4J, terus ditambah 6K. Jadi vektor A ini dia memiliki nilai 2 yang mengarah ke sumbu X ya, karena ini 2I berarti memiliki nilai 2 yang mengarah di sumbu X, kemudian memiliki nilai 4 yang mengarah di sumbu Y ya, karena ini 4J dan 6K. Berarti dia mempunyai nilai 6 yang mengarah di sumbu Z. Gitu, misalkan contohnya. Nah, bisa juga nilainya ini negatif ya, misalkan sama dengan 2I terus min 4J min 6K. Nah, berarti kalau min 4J, J itu kan dia arahnya ke sumbu Y ya. Nah, kalau positif, dia kan arahnya ke sumbu Y positif, tapi karena ini nilainya min 4, berarti dia arahnya ke sumbu Y negatif ke sini ya. Ke sini arahnya. Nah, kalau min 6 kan, K itu kan arahnya ke sumbu Z. Tapi karena ini nilainya negatif, maka dia arahnya ke sumbu Z negatif, berarti ke bawah sini. Gitu. Jadi plus minus itu ada artinya, ya. Oke, jelas ya, nih saya hapus. Nah, ini ya, vektor satuan itu besarnya 1. Ini gambar 16 menyatakan vektor satuan U yang ini ya. Ini yang gambar A ini vektor satuan U yang searah dengan vektor V. Karena ini hanya satu dimensi ya, jadi dia cuma pakai vektor satuan U. Nah, jadi vektor satuan itu didefinisikan sebagai vektor yang besarnya 1. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menilai vektor satuan ini besarnya berapa sih? Nah, dia besarnya cuma 1. Gitu. Oke, next.
Nah, vektor itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa juga dikalikan ya. Nah, beberapa vektor yang sejenis dapat dijumlahkan sehingga menghasilkan sebuah vektor baru yang dikenal sebagai vektor resultan. Jadi kalau misalkan kita mau mencari berapa sih jumlah vektornya, itu biasanya kita kadang menyebutnya berapa sih vektor resultannya gitu. Jadi kalau misalkan kita menyebut vektor resultan, itu artinya adalah penjumlahan dari vektor-vektor yang ada gitu. Nah, ada beberapa cara penjumlahan vektor, yaitu ada metode jajaran genjang dan juga ada metode uraian. Nah, yang pertama ini adalah metode jajaran genjang. Jadi kalau metode jajaran genjang itu cara menjumlahkannya ya berarti kita membuat jajaran genjang dari setiap dua vektor yang akan dijumlahkan. Nah, nanti panjang dari diagonal panjangnya ini menyatakan vektor resultannya atau menyatakan hasil dari penjumlahan kedua vektor. Ya, misalkan ini kita mau menjumlahkan vektor V1 dan vektor V2 ya. Misalkan contohnya ini. Ya, vektor V1 ini kan vektor V1 ini. Ini vektor V2. Nah, sebenarnya awalnya begini sih ya, misalkan misalkan ini vektor V1. Terus ini vektor V2. Nah, kalau mau kita jumlahkan, maka V1 dan V2 ini kita bentuk jajaran genjang. Gitu. Nah, misalkan ini ya, V1. Jadi, bagian pangkal-pangkalnya ini kita pertemukan. Jadi, pangkalnya V1 itu bertemu dengan pangkal V2. Ya, bertemu dengan pangkal V2. Itu, nah, terus kita bikin garis putus-putus yang membuat dua vektor ini membentuk jajaran genjang. Nah, nanti dari pertemuan pangkal antara V1 dan V2 ini kita tarik garis, kita tarik anak panah ya, kita tarik anak panah menuju ujung sini ya, menuju ujung sini atau membentuk diagonal panjang. Nah, di sini dituliskan VR. VR itu artinya berarti vektor resultannya ya. Jadi VR ini menunjukkan hasil penjumlahan dari V1 dan V2, vektor V1 dan V2 gitu. Nah, jadi VR ini ya, VR ini bisa dituliskan vektor VR itu sama dengan vektor V1 ditambah vektor V2. Nah, untuk mencari nilainya seberapa panjang VR ini, ya, seberapa panjang sih VR ini, maka kita bisa mencari dengan rumus resultan ini. Ya, jadi VR itu sama dengan akar ini V1 kuadrat. Ini ditulisnya tanpa tanda panah di atasnya ya, tanpa tanda anak panah di atasnya, karena ini yang kita hitung adalah nilainya, bukan vektor lagi gitu. Nilai dari V1 ini nilainya berapa gitu. Ini V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 V2 dikali cos theta. Nah, theta ini adalah sudut yang mengapit antara V1 dan V2 itu. Ini untuk mencari besarnya panjang dari VR ini. Nah, kalau sudah keluar hasilnya, maka nilainya ini VR-nya ini menjadi besaran skalar, bukan besaran vektor lagi. Makanya di sini VR-nya ini di atasnya tidak ada tanda anak panahnya. Karena kalau kita mencari besar, itu artinya kita mencari besaran skalarnya ya, gitu.
Nah, jika kita ingin menjumlahkan lebih dari 2 vektor, maka kita harus membuat jajaran genjang kedua, ketiga, dan seterusnya dengan vektor-vektor resultan menjadi salah satu sisi jajaran genjang. Misalkan contohnya, ini ada 3 buah vektor ya, V1, V2, dan V3. Yang pertama nih ya, V1 dan V2. V1 dan V2, ini kan kalau kita gambarkan, sebentar. V1 dan V2 ini kan gambar awalnya seperti ini ya. Jadi V1 kita gambar dulu dengan V2. Kita buat jajar genjang dulu dengan V2. Nah, kalau kita bikin jajar genjang, ini kan nanti kan hasil penjumlahannya kan ini ya. Nah, ini VR1. Itu. Nah, karena ditambahkan dengan V3, maka VR1 ini kita buat jajar genjang dengan V3 ya. Ya, ini kalau kita lepas lagi, ini kan VR kan arahnya begini ya. Jadi VR1 maksudnya vektor VR1. Ini kan vektor VR1. Terus mau dijumlahkan dengan V3. Ya, berarti kita buat jajar genjang lagi. Ini V3. V3-nya berarti di sini. Ya. Ini vektor V3. Nah, kita bikin jajar genjang. Ini ya. Nah, hasil penjumlahan akhirnya ini di sini VR2. Nih. Ini kan kalau bingung ya lihat gambar ini, jadi ini kalau dipisah-pisah tuh gambarnya seperti ini. Tuh. Jadi kalau lebih dari 2 vektor, masing-masing dijumlahkan 2 dulu gitu. Terus nanti hasilnya dijumlahkan dengan vektor berikutnya. Nanti hasilnya dijumlahkan lagi dengan vektor berikutnya, begitu terus. Jelas ya? Ini kalau kalian misalkan butuh di save gitu, langsung di screenshot gitu aja ya, nggak usah saya suruh gitu. Langsung inisiatif aja. Oke, saya hapus. Ini tadi udah dijelaskan ya. Nah, penjumlahan vektor itu dapat pula berupa pengurangan vektor. Jika vektor VR merupakan hasil pengurangan vektor V1 dan V2, maka dapat kita tuliskan ya, vektor VR itu sama dengan V1 min V2. Itu. Atau bisa juga kita tuliskan sama dengan V1 plus dalam kurung min vektor V2. Nah, dengan vektor min V2 ini adalah vektor yang besarnya sama dengan V2, tetapi arahnya berlawanan dengan vektor V2. Ini contohnya di gambar 1,9 ya. Nah, jadi misalkan begini, kalau vektor V1 kan, ini vektor V1, ini vektor V2. Nah, kalau misalnya mau kita kurangkan, berarti kan vektor V1 min vektor V2. Nah, karena vektor V2-nya ini min, maka dia arahnya berlawanan dengan arah vektor V2 ya. Jadi kalau vektor V2 itu arahnya begini, nah kalau vektor min V2 berarti arahnya kebalikannya. Itu maka jajar genjangnya juga bentuknya ya kebalikannya gitu. Ya, jajar genjangnya seperti ini. Tuh. Nah, cara kalau pengurangan vektor, maka untuk mencari besar vektor resultannya ya, besar vektor VR ini, VR sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat min 2 V1 V2, 2 kali V1 kali V2 cos theta. Theta ini berarti sudut yang diapit antara V1, vektor V1 dan vektor min V2. Nah, ini tandanya min. Kalau yang tadi kan plus ya. Kalau penjumlahan itu plus, kalau pengurangan ini di sininya min. Gitu. Tapi depannya tetap plus ya, bedanya di sini.
bedanya ditanda sebelum 2 V1 V2 cos theta. Gitu bedanya di situ. Ini belum ada contohnya enggak nih? Oh, contohnya ntar aja deh. Nah, yang berikutnya metode uraian ya. Yang namanya metode uraian itu ya berarti diuraikan ya, vektornya itu diuraikan kemana? Diuraikan ke komponen-komponennya ya. Diuraikan ke dalam komponen-komponennya. Maksudnya gimana diuraikan ke dalam komponen-komponennya? Kita lihat di gambar 1.10. Ini ya. Nih, gambar 1.10a menunjukkan uraian vektor V ke dalam komponen-komponennya pada arah sembarang ya, sebarang. Ya, jadi ini kan awalnya kan vektor V ini ya. Ini kalau diuraikan ke komponen-komponennya ini diuraikan ke vektor V aksen dan vektor V double aksen ya. Jadi ini vektor yang ini ya, yang di bawah ini merupakan komponen dari vektor V, ini juga merupakan komponen dari vektor V. Nah, kalau diuraikannya ke dalam sistem koordinat kartesian, ya berarti vektor V ini diuraikannya ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jadi misalkan awal vektornya kan seperti ini. Ini vektor V. Nah, karena V ini kan dia kan apa ya? Nggak horizontal dan juga nggak vertikal. Nah, vektor V ini karena dia mempunyai sudut ya, mempunyai sudut terhadap sumbu horizontal, maka vektor V ini bisa kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Ke dalam sumbu X berarti kita buat proyeksi vektornya ya di sumbu X. Jadi ini panjangnya harus lurus dengan ini ya. Ini kita tarik garis dulu. Ini panjangnya harus sekian nih. Ini vektor Px. Terus diuraikan juga ke dalam sumbu Y. Jadi ini vektor Y-nya. Gitu. Nah, kemudian vektor P ini karena dia diuraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y, maka bisa dituliskan vektor V sama dengan vektor Vx ditambah vektor Vy. Jadi vektor V ini adalah hasil penjumlahan dari komponen-komponennya, begitu ya. Terus kemudian jika I dan J menyatakan vektor-vektor satuan pada arah sumbu X dan Y, maka komponen vektor V, ya komponen yang tadi yang Vx sama Vy dapat kita tuliskan sebagai vektor Vx sama dengan Vx I. Ya, Vx ini nilai dari vektornya berapa? Itu karena dia berada dalam arah sumbu X, maka kita tulis vektor satuannya I. Tuh. Nah, untuk yang vektor Vy karena dia berada dalam arah sumbu Y, maka kita tuliskan vektor Vy sama dengan Vy
J. PY ini nanti nilai dari vektor yang ini. PY ini biasanya berupa angka gitu ya. Berupa angka. Terus J-nya ini adalah vektor satuannya. Tuh. Ya, ada keterangannya dengan Vx dan Vy masing-masing menyatakan besar vektor Vx dan vektor Vy. Jadi dengan menggunakan vektor satuan dapat kita tuliskan vektor V sama dengan Vxi ditambah Vyj. Nah, jika vektor V arahnya membentuk sudut, ya kayak tadi yang saya gambarkan ini, membentuk sudut θ terhadap sumbu X positif, maka besar vektor komponennya dapat dinyatakan dengan Vx sama dengan V cos θ. Vy sama dengan V sin θ. Jadi diingat-ingat ya, kalau Vx itu cos, kalau Vy itu pakainya sin. Tuh. Dengan V-nya di sini adalah besar vektor V. Tuh. Jadi misalkan besar vektor V-nya besar vektor V-nya 10. Nah, sudut yang dibentuk antara vektor V dengan sumbu X positif, ini kan θ ya. Θ-nya misalkan 60 derajat. Maka Vx-nya sama dengan 10 cos 60 derajat. Cos 60 itu berapa? Ada yang tahu cos 60? Berapa cos 60? Cos 60 itu nilainya setengah. Maka 10 dikali setengah itu 5. Maka Vx-nya nilainya 5. Terus kalau Vy, berarti karena Y di komponen Y, maka Vy sama dengan 10 sin 60 derajat. Sama dengan 10. Nah, nilai dari sin 60 itu setengah akar 3. Berarti hasilnya 5 akar 3. Itu. Ya. Silakan ya kalau misalkan mau di screenshot gitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Kalau kurang jelas ditanyakan aja ya, daripada nanti bingung di belakang. Siap, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita hapus dulu. Nah, berikutnya dengan metode uraian kita dapat menjumlahkan beberapa vektor dengan terlebih dahulu menguraikan masing-masing vektor ke dalam komponennya pada arah sumbu X dan Y. Nah, sebagai contoh misalkan kita akan menjumlahkan dua buah vektor V1 dan V2. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi V1 dan V2 ini masing-masing diuraikan ke komponennya masing-masing terlebih dahulu. Jadi ini gambarnya kalau kita lepas ya, ini kan gambarnya digabung jadi satu. Misalkan V1 nih ya, V1. Vektor V1. Nah, V1 ini kita uraikan dulu ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y-nya. Berarti ini vektor V1X. Terus yang ini harus lurus ya. Anggap aja lurus terus. V1Y-nya di sini.
Nah, ini V1. Terus yang V2, ini V2, vektor V2 ya. Ini juga diuraikan ke sumbu X-nya. Ini V2X. Dan diuraikan ke sumbu Y-nya. Ya, anggap aja garisnya lurus ya. Karena agak susah kalau gambar di sini. V2Y. Aduh, potong. Bentar. Nih ya, uraikan vektor V1 dan V2 ke dalam komponennya pada arah sumbu X dan Y, sehingga kita dapatkan vektor komponen ya V1X, kita udah dapat. V1Y udah dapat, V2X udah dapat, V2Y udah dapat. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dijadikan dalam satu sumbu kartesian seperti ini ya. Jangan dipisah-pisah kayak gini. Ini cuma saya untuk menggambarkan supaya kalian lebih paham gitu ya. Mungkin kalau gambarnya seperti ini kan bingung. Ini kalau dijadikan satu, gambarnya seperti ini gitu. Karena kalau dijadikan satu, itu kita bisa lihat perbandingan panjangnya ya, atau perbandingan besar vektornya sebesar apa sih gitu. Dan perbandingan sudutnya juga. Ini kan kita bisa lihat ya, antara V1 dan V2, ini kan memiliki sudut yang berbeda terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X positif. Tapi kalau gambarnya kita pisah seperti ini, kita nggak bisa melihat langsung perbandingan antara keduanya. Tuh. Kemudian jumlahkan vektor-vektor komponen pada arah sumbu X sehingga dihasilkan vektor resultan pada arah sumbu X. Jadi yang komponen X ditambahkan dengan yang komponen X. Yang komponen Y ditambahkan dengan yang komponen Y ya. Misalkan ini contohnya VRX, vektor VRX ini vektor resultan pada sumbu X ya. V resultan pada sumbu X sama dengan vektor V1X ditambah vektor V2X. Nah, dengan besar vektornya, kalau misalkan kita mau yang mau kita jumlahkan itu besarnya, maka VRX sama dengan V1X ditambah V2X. Tuh. Terus kemudian yang arah sumbu Y juga masing-masing dijumlahkan ya. Vektor resultan di sumbu Y sama dengan vektor 1Y ditambah vektor V2Y. Dengan besar vektor VRY sama dengan V1Y ditambah V2Y. Nah, nanti hasil resultan akhirnya ya, hasil penjumlahan antara V1 dan V2, ini kita bisa peroleh dengan menjumlahkan vektor resultan VRX dan vektor resultan VRY dengan metode jajaran genjang. Ya. Jadi bisa kita tuliskan VR-nya, vektor resultannya ya. Ini saya hapus ini. VR-nya ini sama dengan hasil penjumlahan dari VRX ditambah VRY. Dengan besar vektornya, VR sama dengan akar. Nah, ini cara nyarinya menggunakan ini apa namanya? Teorema Pitagoras. Sebentar. Lempar aja, Pak. Ya, makasih. Ya, kita lanjutkan. Maaf ya, tadi ada paket. Ya, kita lanjutkan. Jadi besar vektornya dapat kita cari dengan menggunakan ini ya, seperti rumus Pitagoras. Jadi VR sama dengan akar VRX kuadrat ditambah VRY kuadrat. Nah, nanti arah vektor resultannya terhadap sumbu X positif, ya ini kan VR-nya kan ini ya. Jadi hasil vektor resultan akhirnya itu ini kalau kita gambarkan. Jadi ini ya,
Sebentar, ini kan kalau dilepas seperti ini. Jadi awalnya ini kan tadi yang sumbu X itu kan kita jumlahkan dengan sumbu X ya. Ini P2X ya, P2X ini karena ditambahkan dengan P1X. Nah, hasil akhirnya PRX kan ya, PRX itu berarti gabungan antara panjang ini dan ini gitu ya. Sehingga ya kalau misalkan ini misalkan P2X, vektor P2X. Terus yang ini vektor P1X ya. Ya, ini P2X ini. Misalnya kita lepas dari koordinat kartesiannya, ini P2X, ini P1X. Kalau dijumlahkan, ini kan berarti gabungan antara ini dan ini. Jadi panjangnya di panjang ini ya, ditambahkan dengan panjang ini. Itu. Jadi ini PRX-nya. Nah, ini PRX-nya tuh ini. PRX-nya kan panjangnya gabungan antara ini dan ini. Sehingga, tapi ini nulisnya ujungnya sama ya, dari sini ya. Sehingga PRX tuh ini panjangnya. Nih, PRX. Ini PRX. Nah, begitu juga dengan PRY. PRY ini kan tadi hasil penjumlahan antara P1Y dan P2Y ya. Ini panjangnya ditambahkan dengan panjang ini. P2Y. Maka hasilnya adalah PRY ini. Jadi ukurnya tetap dari pangkal sini ya. Nah, PRX ya. Ini kan misalkan ini PRX. Ini PRY. Nah, berarti hasil penjumlahannya ini ya, kita bisa tarik semacam kita kayak mau bikin jajaran genjang ya. Tarik garis dari titik pertemuan antara kedua pangkal antara titik pangkal pertemuan dari vektor PRX dan PRY. Kita tarik garis seperti ini yang bisa menghubungkan antara keduanya. Nah, garis anak panah ini ya, ini menunjukkan vektor PR. Ini adalah hasil akhir antara penjumlahan vektor P1 dan vektor P2. Itu. Nah, ini kan PR-nya ini kan punya arah kan ya terhadap sumbu X. Kan punya arah. Arahnya ini dinyatakan dengan sudut theta misalkan. Ini begini. Nah, kita bisa menentukan arahnya ini, tetanya ini besarnya berapa sih? Nah, cara menentukannya kita pakai rumus trigonometri tan. Tan theta, ya tan theta R itu kan sama dengan VRY per VRX. Jadi kalau di trigonometri itu kan biasanya disingkat ya, ada sin demi. Berarti kalau sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Terus cos sami. Jadi kalau cos itu sisi samping dibagi sisi miring. Nah, kalau tan itu tan desa. Sisi depan dibagi sisi samping. Nah, berarti ini kan sisi depannya ini PRY. PRY, sisi sampingnya PRX. Maka di sini tan theta R itu sama dengan PRY per PRX. Itu. Nah, yang mau kita cari kan nilai tetanya ya, bukan tan theta. Yang mau kita cari itu tetanya, maka theta ini adalah kebalikan dari tan. Nah, karena kebalikan dari tan, maka kita nulisnya tan pangkat min 1 dari VRY per VRX. Gitu. Jadi, biasanya kalau di kalkulator-kalkulator yang saintifik, itu kan ada ya, tan pangkat min 1. Nah, kalau misalkan nggak ada tan pangkat min 1, terus kita nyarinya gimana?
Hitungnya pakai kalkulator gimana? Hitungnya theta R ini sama dengan 1 per tan pi R Y per pi R X. Gini. Jadi kita hitung dulu ya, nih pi R Y, misalkan pi R Y dibagi pi R X ini nilainya berapa. Terus nanti kita hitung tan hasil pembagian ini tuh berapa. Terus kita hitung lagi 1 dibagi hasil perhitungan tan ini berapa. Gitu. Tuh ya. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, Bu. Oke. Udah yang saya hapus ya. Nah, kita langsung ke contoh aja nih. Contohnya, 2 buah vektor, yaitu vektor V1 dan vektor V2 membentuk sudut θ. Dan besar masing-masing vektor adalah V1 sama dengan 4 satuan, dan V2 sama dengan 6 satuan. Gambarkan dengan metode jajaran genjang, dan tentukan besarnya vektor resultan dari V1 plus V2 untuk θ sama dengan 60, vektor V1 plus vektor V2 untuk θ sama dengan 120 derajat, kemudian vektor V1 dikurangi vektor V2 untuk θ sama dengan 60 derajat, dan vektor V1 dikurangi vektor V2 untuk θ sama dengan 120 derajat. Nah, pertama kita ini ya, gambar dulu nih, gambar dulu. Ini masing-masing ABCD digambar ya, masing-masing ABCD digambar nih. Nah, V1-nya kan 4, V2-nya 6. Maka ketika kita menggambarkan vektornya, V2 ini harus lebih panjang daripada V1. Karena V2 ini nilainya lebih besar daripada V1, besarnya. Ya. Maka bisa kita lihat di sini. V2 itu kan panjangnya lebih panjang ya. Panjang anak panahnya ini lebih panjang daripada panjang anak panah dari V1. Ya. Tuh. Nah, yang pertama ini kan sudutnya 60 derajat ya. Yang pertama sudutnya 60 derajat. Terus kalau kita mau mencari vektor resultannya, ini karena sudutnya 60, berarti kalau vektor resultan penjumlahan bisa kita tuliskan PR sama dengan akar V1 kuadrat, ini tadi udah ada ya penjelasannya, ditambah V2 kuadrat, ditambah 2 kali V1 kali V2 kali cos θ. V1 itu kan tadi nilainya 4. 4 kuadrat ditambah V2 kuadrat itu, V2-nya kan tadi 6 ya, berarti 6 kuadrat ditambah 2 kali V1 4 ya, 2 kali 4, V2 ini 6 kali 6, cos 60 derajat. Nah, kalau misalkan kita hitung ya, ini kita di sini kan nggak ada detail perhitungannya nih. Yuk kita hitung bareng-bareng. Kan ini sama dengan ya 4 kuadrat berapa? 6. 16, 6 Bu. kuadrat berapa? 36. 36. Ditambah 2 kali 4. 8. 8 kali 6. 48, Bu. 48. Cos 60 berapa? 60 setengah. Setengah. Oke, kita tambahkan lagi. 16 tambah 36 berapa? 52. 52.
2. Ditambah 48 kali setengah. 24. Akar 52 ditambah 24. 76, Bu. 76. Jarum ya. 76. Nah, akar 76 ini kalau kita hitung ya, hasilnya adalah ini ya, ini dibulatkan ya sebenarnya ya. Coba kalau pakai kalkulator, akar 76. Ini 8,71779 dan seterusnya. Ini dibulatkan ya. Dibulatkan jadi 8,72. Makanya di sini nggak pakai kata sama dengan, tapi pakainya kayak apa ya? Kayak sama dengan tapi dia melengkung gitu ya, kayak tanda cacing gitu. Karena di sini artinya mendekati gitu, mendekati 8,72. Artinya nilainya ini nggak persis 8,72 gitu. Makanya di sini nggak pakai tanda sama dengan. Oke, yang pertama ini jelas ya, contoh yang A. Pada bisa semua ya. Oke, sekarang contoh yang B. Yang B ini sebenarnya sama ya, hanya beda sudutnya saja. Bedanya sudutnya di sini 120 derajat ya. Ini yang diminta tetanya 120 derajat. Nah, maka di sini rumusnya sama, hanya dibedakan di nilai cos-nya saja. Nah, cos 120 itu nilainya berapa? Cos 120 itu min setengah ya. Min setengah. Berarti nanti di perhitungan sininya ya berarti 2 kali 4 kan tadi 8, 8 kali 6 48. Jadi 48 dikali min setengah min 24. Itu ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Karena sudutnya 120 derajat. Jadi antara V1 dan V2 harus membentuk sudut 120 derajat. Nah, kalau misalkan kalian gambar pakai pensil atau pakai pulpen, berarti kalian harus menggunakan alat apa supaya bisa mengukur sudutnya? Penggaris, Bu. Masa penggaris? Masa ngukur sudut pakai penggaris? Jangkar, Bu. Bukan, jangkar itu untuk bikin lingkaran. Yuk, pakai apa yuk? Saya yakin kalian tuh pasti tahu alatnya, cuma nggak bisa nyebutkannya nih. Nggak bisa nyebut alatnya. Apa ayo? Busur. Nah, benar. Busur ya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian disuruh gambar nih nanti misalkan waktu UAS atau ada kuis gitu, jadi harus gambar pakai busur supaya sudutnya tepat nilainya. Gitu. Oke, sekarang contoh yang C. Yang C ini pengurangan vektor ya. Untuk theta sama dengan 60 derajat. Nah, karena pengurangan berarti kita gambar dulu ya. V1, ini V1-nya kan tetap ya positif. Nah, V2-nya karena negatif, maka dia arahnya kebalikan dari arah positifnya. Nah, positifnya kan tadi arahnya ke sini ya. Ini karena negatif berarti arahnya ke sini, dibalik ke bawah arahnya. Sudutnya 60 ya, sehingga resultan vektornya ini ya, resultan vektornya. Kemudian untuk mencari besar dari vektor resultannya, IR sama dengan, rumusnya hampir sama dengan yang penjumlahan. Tapi bedanya, kalau yang ini plus, ini min. Ya. IR sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat min 2 V1 V2 cos theta. Ini nilainya sama ya dengan nilai yang B ya. Karena cos 120 itu nilainya sama dengan min cos 60. Ya, sama nih.
Terus yang D, rumusnya sama ya, karena sama-sama pengurangan, cuma di sini sudutnya beda. Nah, cos 120 kan tadi berapa? Min setengah kan ya, min setengah. Nah, tapi di sini depannya min. Jadi kalau min cos 120 itu nilainya sama dengan cos 60. Sehingga jawaban dari yang B ini nilainya sama dengan yang A. Karena min cos 120 itu sama dengan cos 60 derajat. Kayak gitu. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada, kita next. Contoh berikutnya, 3 buah vektor, V1, V2, dan V3. Masing-masing membentuk sudut 30 derajat, 120 derajat, dan 270 derajat dengan sumbu X positif. Dan besarnya adalah V1 sama dengan 4 satuan, V2 sama dengan 2 satuan, dan V3 sama dengan 5 satuan. Tentukan besar dan arah vektor resultan dengan metode uraian. Berarti masing-masing vektor diuraikan ke komponen-komponennya masing-masing. Ya. Oke, pertama V1. V1 ini harus dipastikan bahwa dia membentuk sudut berapa derajat nih V1? 30 derajat ya. Jadi ini V1 ini sudutnya ini 30 derajat terhadap sumbu X. Kemudian V2 ini sudutnya 120 derajat terhadap sumbu X ya. Jadi ini V2 dari sini ke sini ini 120 derajat. Terus V3 mana nih V3? Oh ini V3 ke bawah ya. V3 dia sudutnya 270 derajat. Jadi V3 ini nih ya. Dari sini muter. Tuh, jelek gambarnya. Ya, V3 ini muter sampai ke sumbu X. Ini sudutnya 270 derajat. Jadi pertama itu, kalau misalkan mau menggambar ketiga vektor seperti ini ya, dalam sumbu kartesius, dalam koordinat kartesius atau koordinat kartesian, itu kita harus gambar dulu koordinat kartesiannya. Ini saya hapus dulu. Cara gambarnya awalnya gini. Digambar dulu ya. Nggak lurus. Nggak lurus sih. Anggap aja lurus ya. Tapi harus cari yang kosong. Gambarnya di sini aja deh.
Oke. Pertama, V1 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, pastikan dulu sudut 30 derajat itu sejauh mana sih? Saya nggak pakai busur nih ya gambarnya ya. Ya, misalkan segini. Ini berarti V1. Dan ini 30 derajat. Terus V2 itu sudutnya 120. 120 itu berarti ini ya. Kan kalau dari X dari sumbu X sumbu Y itu kan 90 derajat. Berarti untuk mencapai 120 derajat kan perlu 30 derajat lagi. Berarti 30 derajatnya ukurnya dari sumbu Y ini. Berarti paling nggak segini ini ya. Ini V2. Terus V3-nya sudutnya 270. 270 itu kan berarti 90 kali 3 ya. Berarti 3 kali 3 sudut siku-siku. Ini kan ini satu sudut siku-siku, ini satu sudut siku-siku, ini satu sudut siku-siku lagi. Berarti V3 tuh di sini. Pas di sumbu Y negatif. Ini V3. Gitu cara gambarnya, awalnya begini. Nah, terus kalau masing-masing vektor sudah tergambarkan, baru diuraikan ke masing-masing komponennya. Ya, bisa dilihat di gambar ini. Ini V1, kita uraikan ke V1X dan V1Y. Terus V2 diuraikan juga ke V2X. Ini karena V2 ini arahnya ke kiri ya, berarti V2X-nya ini berarti berada di sumbu X negatif nih, arahnya ke sumbu X negatif. V2X, kemudian V2Y-nya tetap positif ya, V2Y. Terus untuk yang V3, dia kan sudah berada di sumbu Y negatif ya. Jadi dia nggak punya komponen di sumbu X ya, karena dia tepat berada di sumbu Y negatif. Itu maka dan komponen di sumbu Y-nya itu pun nilainya ya nilai dari V3 itu sendiri. Maka di sini dituliskan vektor V3 sama dengan vektor V3Y. Tuh. Dia nggak punya komponen di sumbu X karena dia berada tepat di sumbu Y. Begitu juga kalau misalkan ada vektor yang berada tepat di sumbu X, maka dia nggak punya komponen di sumbu Y. Gitu. Nah, dengan metode uraian, kita dapatkan V1X sama dengan, ya, kalau X itu kan pakainya cos. V1 karena sudutnya 30, maka V1 cos 30 derajat. Sama dengan 4, V1-nya kan 4 ya, 4 cos 30 itu setengah akar 3, 4 kali setengah akar 3 sama dengan 2 akar 3 satuan. Terus V1Y ini berarti pakainya sin. V1 sin 30, V1 itu 4, sin 30 setengah. Maka 4 kali setengah, 2 satuan. Terus yang V2, berarti V2X sama dengan V2 cos 120. V2-nya 2, cos 120 itu min setengah. 2 kali min setengah, min 1 satuan. Terus V2Y itu pakai sin, sama dengan V2 sin 120 derajat, sama dengan 2 dikali sin 120 itu setengah akar 3. Nah, 2 kali setengah itu kan 1. 1 kali akar 3 ya, sama dengan akar 3 satuan. Terus yang V3X, dia karena nggak ada komponen di sumbu X, nilainya otomatis 0 ya. Nah, 0 itu ya diperoleh dari sini. Terus V3Y. V3Y itu sebenarnya bisa langsung begini sih. Karena V3 itu kan nilainya 5 ya. 5 karena dia berada di sumbu Y negatif, maka nilainya min. Pas itu min.
Jadi V3 sin 270 derajat. Sama dengan 5 dikali sin 270 derajat itu min 1. Maka 5 kali min 1 sama dengan min 5 satuan. Nah, maka untuk menentukan besar vektor resultannya, kita tentukan dulu besar vektor resultan pada masing-masing arah. Yang pertama di arah X dulu ya, VRX. Jadi resultan di sumbu X dulu. Maka VRX ini sama dengan V1X ditambah V2X tambah V3X. V1X-nya kita dapat dari sini. 2 akar 3. V2X-nya min 1. V3X-nya 0. Ini kalau dihitung pakai kalkulator hasilnya sekitar 2,46 satuan. Terus untuk yang VRY ditambahkan nih komponen-komponennya. V1Y 2 ditambah V2Y akar 3 ditambah V3Y. V3Y nilainya min 5. 2 tambah akar 3 min 5 hasilnya sekitar min 1,27. Maka besar vektor resultannya adalah VR sama dengan akar dari VRX kuadrat tambah VRY kuadrat. Nah, maka sama dengan akar 2,46 kuadrat ditambah min 1,27 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 2,77 satuan. Nah, kalau kita mau mencari mencari arah vektor resultannya ya. Jadi di gambar ini ya, di gambar ini vektor resultannya itu kan ini. Vektor resultan dari ketiga vektor V1, V2, dan V3 itu vektor resultannya ini. Nah, VR ini arahnya bisa dicari dengan tan theta sama dengan VRY per VRX. Nah, VRY-nya itu kan tadi min 1,27. VRX-nya 2,46. Min 1,27 per 2,46 itu hasilnya sekitar min 0,52. Maka tetanya ini nilainya tan pangkat min 1 dari min 0,52. Hasilnya sekitar min 27,3 derajat. Nah, min 27,3 derajat itu setara dengan 332,7 derajat. Jadi kita bisa tahu posisinya VR-nya itu di sini, itu kita tahu karena dari arahnya ini. Gitu. Jadi 332,7 derajat itu berarti posisinya di mana sih? Gitu. Jadi pertama kita mengukurnya dari sumbu X-nya ini dulu ya. Jadi kalau misalkan kita tarik nih dari sini sampai ke sini, itu nilainya di berapa? 332,7. derajat. Atau tadi kan nilainya sama dengan min 27,3 ya. Kalau min berarti ngukurnya ke bawah nih. Dari sumbu X ini ngukurnya ke bawah. Ini dari sumbu X ini. Aduh. Jadi dari X ini ke bawah 27,3 ini sejauh apa? Sejauh ini ya. Ini 27,3 derajat. Tapi ini nilainya min karena dia muternya ini ya. Berarti apa? Searah jarum jam ya. Jadi kalau muternya berlawanan arah dengan jarum jam, itu nilainya positif. Kalau muternya searah dengan jarum jam, dia nilainya negatif. Dengan titik acuannya dari sumbu X ini. Gitu. Ada pertanyaan nggak?
Bu, Ya, itu tadi nyari kos sama C-nya dari mana, Bu? kayak kos 30, kenapa dapat setengah akar 3 gitu. Bukan, Bu, maksudnya itu kan tadi ada tambahan kos 30, sin 30, itu dapatnya dari mana, Bu? Kan udah rumusnya. Oh, itu dari rumusnya. Ya, tadi di atas itu kan mana ya? Nih, Vx itu sama dengan V cos theta. Kalau Vy itu sama dengan V sin theta. Nah, V1x itu ya berarti V1 cos. Jadi diingat-ingat kalau di komponen sumbu x ya pakainya cos. Kalau di y pakainya sin. Itu. Jadi apa ya? Nilai besar-besar V ketika berada di komponen sumbu X itu nilai V-nya dikalikan dengan cos gitu. Terus kalau misalkan komponen dari V yang berada di sumbu Y, berarti nilai V-nya itu dikalikan dengan sin sudutnya itu gitu. Oh iya, Bu. Terus nyarinya itu dari mana, Bu? Yang kayak hasilnya 1,5 sama -1,5 itu? Nah, kalau pakai sudut-sudut ini kan sudut-sudutnya sudut istimewa ya. Sudut istimewa itu sudut yang apa ya? Nilainya itu apa ya? Bisanya kalau sudut-sudut istimewa itu bisa dihafalkan sih. Dulu kalau kalian di SMA ya dapat materi trigonometri itu kalian pasti diminta untuk ngafalin nilai sin konstan dari sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu berapa aja ya? 0, terus 30, 45, 60 derajat, 90 derajat ya. Itu sudut-sudut istimewa. Nah, sebenarnya kalian juga bisa nyari pakai kalkulator ya. Pasti di HP kalian itu kalkulatornya ada sin kostan, saya yakin. Ada sin kostan ya. Nah, kalau misalkan nggak hafal ya pakai kalkulator gitu. Jadi udah ada sendiri ya, Bu ya? Iya. Hasil dari 60 cos 30 gitu. Iya, sudah ada nilainya. Oh iya, Bu. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Oke, satu contoh soal lagi ya. Satu contoh soal lagi. Nih, dua buah vektor pada sistem koordinat kartesian dinyatakan dengan ini V1 sama dengan 3i. 3 ini berarti arahnya ke sumbu X ya. 3i ditambah 4j. 4j ini berarti arahnya ke arah sumbu Y ya. Dan V2 sama dengan I. Ini berarti kalau nggak ada angka di depannya ini nilainya 1 ya. Nilainya 1. Nah, 1 ini berarti berada dalam arah sumbu X karena vektor satuannya I. Min 2J. Nah, kalau nilainya min, berarti dia berada di sumbu Y negatif. Ya, nih. Maka gambarnya seperti ini nih. V1 ini ya. V1 itu 3I. Berarti ini ya, 3I. Di sumbu X-nya kan 3. Sumbu Y-nya 4. V2 itu di sumbu X-nya 1 ya. 1 ini 1 terus di sumbu Y-nya min 2. Maka gambarnya ini nih, 2. Nah, tentukan vektor resultan dari V1 plus V2 dalam vektor satuan I dan J. Nah, sebenarnya cepat aja sih ya kalau misalkan kita mau menjumlahkan V1 tambah V2. Tinggal yang I kita tambahkan dengan I, yang J kita tambahkan dengan J. Jadi kayak 3I kan gini ini nih. Bentar. Oke, cara cepet aja ya. Ini V1 ya, V1 tambah V2 itu kan berarti kan sama dengan 3I ditambah 4J ditambah I min
2J. Sama dengan, nah, yang I kita tambahkan dengan I. 3I tambah I. Berapa? 4. 4J. 4J ditambah min 2J. Berarti berapa? Min 2. 2J kan? 4 dikurangi 2 kan 2. I plus 2J. Udah gini aja cepet. Ini kepanjangan nih. Ini sebenarnya kayak uraian aja kenapa bisa dapat ini. Tinggal tambah-tambahin aja. Pokoknya kalau I tambahnya dengan I, J dengan J, K ya dengan K gitu. Ya 4I tambah 2J. Nah 4I tambah 2J ini kalau digambarkan dalam koordinat kartesius, berarti kan dia di sumbu X-nya tuh 4 ya. Ini 4, di sumbu Y-nya tuh 2. 2 tuh di sini. Nah, tinggal tarik anak panah dari pangkalnya ya. Nih. VR-nya berarti di sini. Ini gambar VR-nya, vektor resultannya gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti udah paham semua ya. Oke, kalau nggak ada mungkin ini kita cukupkan dulu ya sampai penjumlahan dulu. Itu. Nanti kalau masih bisa di pertemuan berikutnya yang perkalian. Kalau misalkan harus ganti bab ya berarti untuk vektor nih cukup sekian penjelasannya. Gitu ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi jam 6:30 ya untuk yang praktikum. Siap. Iya, Bu. Siap. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.